Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu ya. Balik lagi di channel Personality Development, channel yang sengaja saya buat untuk berbagi terkait tentang pengembangan diri, sosial, terutama keluarga dan karir kamu. Bantu subscribe channel ini agar manfaatnya lebih luas lagi ya. Kenalin yang baru mampir di channel ini, saya adalah Deddy Setiawan, HR Project Manager di salah satu perusahaan di Indonesia. Kali ini langsung saja berbagi daftar pertanyaan terkait tentang interview magang. Nah, memang benar teman-teman, magang pun sama seperti bekerja gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab agar perusahaan itu mau menerima kamu sebagai peserta magang mereka. Karena nanti pengaruhnya akan di kelulusan kamu atau di karir kamu atau bahkan di penghasilan kamu. Langsung saja tanpa berlama-lama simak daftar pertanyaan dan jawabannya yang harus kamu siapkan sebelum melakukan interview magang. Nah, saat ini kita masuk di segmen 6 daftar pertanyaan tersulit saat interview magang yang selalu ditanyakan. Lengkap dengan jawabannya ya. Jadi simak sampai akhir. Yang pertama adalah mengapa kamu tertarik untuk magang di perusahaan kami? Nah, sebenarnya itu dalam hati HR itu pengen nanya sama kamu, apa kamu sudah melakukan persiapan sebelum interview? Nah, maksud pertanyaan itu tuh gitu. Jadi mengapa kamu tertarik untuk magang di perusahaan kami? Harapannya tuh dengan pertanyaan ini kamu bisa ngejelasin perusahaan ya dengan detail, profilnya seperti apa. Jadi tunjukin antusias kamu dengan program magang, terutama posisi yang kamu lamar, perusahaan yang kamu daftar, dengan membaca tentang profil perusahaan sebelum interview, serta jika memungkinkan kamu adalah termasuk pelanggan setia mereka agar bisa testimoninya. Jawabannya seperti apa? Maka begini. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya tertarik untuk magang di perusahaan Bapak? Yang pertama, tentunya karena keahlian yang saya memiliki kecocokan yang perusahaan butuhkan. Dimana setelah membaca website perusahaan Bapak, posisi frontliner perusahaan Bapak harus memiliki kemampuan yang baik dalam pelayanan. Dan ini sejalan dengan passion saya, alhamdulillah Pak. Ini dibuktikan sedari kecil, saya terbiasa dan terlatih membantu orang tua dalam melayani pelanggannya saat berjualan sembako. Ditambah saya sangat aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus seperti BEM dan English Club yang mana sering mengadakan kegiatan sosial di mana saya tidak dibayar. Ada kepuasan tersendiri saat bisa membantu orang lain. Yang kedua, tentunya perusahaan Bapak memiliki citra baik di mata masyarakat, Pak. Pasti orang Indonesia sudah mengenal sekali perusahaan Bapak. Perusahaan perbankan yang masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dalam pengelolaan manajemennya. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang selalu diraih setiap tahun dalam kompetisi dunia. Saya membaca website Bapak lebih jauh. Perusahaan Bapak pun sudah memiliki cabang di 17 negara dan memiliki 13.000 karyawan. Ini sangat-sangat besar Pak. Saya tertarik dengan visi dan budaya perusahaan Bapak. Meski belum begitu memahami mendalam tentang visi misi perusahaan Bapak, namun dari penjelasan di website saya merasa memiliki kecocokan, yaitu memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa dan pelayanan. Saya meyakini sekali Pak, ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu chemistry atau satu tujuan, maka kekuatan akan bertambah besar seperti efek bola salju, di mana saat karyawannya memiliki tujuan yang sejalan dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mampu meraih tujuan yang diinginkan dengan cepat. Harapannya saat saya bisa diterima magang di sini, saya bisa menjadi bagian pemberi kontribusi terbaik dan sekaligus belajar tentang dunia frontliner di tengah perusahaan yang besar dan penuh prestasi ini. Terima kasih Pak. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Apa tujuan dan harapan kamu magang di sini? Artinya itu pertanyaan ini bagi HRD, apakah kamu serius sama kesempatan magang ini? Nggak cuma tugas dari kampus doang kan, biar nggak terkesan terpaksa gitu. Jadi harapannya itu kamu nggak terpaksa dengan program magang ini. Nah, jadi jelaskan dengan jujur tujuanmu magang ini itu untuk apa. Mungkin kamu bisa beri penjelasan tentang keinginan pengalaman yang biar nambah, atau untuk mengenali industri ini lebih dalam, atau bahkan ingin gitu ya peluang bergabung dengan perusahaan kedepannya yang kamu magang tadi. Nah,
Selanjutnya jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah seperti ini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tujuan saya magang di sini yang pertama adalah memperdalam keahlian saya dalam bidang frontliner, yaitu pelayanan yang pastinya selama proses magang berlangsung, harapannya juga bisa memberikan hasil loyalitas pelanggan yang baik dengan keramah tamahan, kesopanan, terutama pelayanan prima serta komunikasi yang baik yang saya miliki agar pelanggan merasa puas atas kinerja perusahaan meski saya berstatus magang. Yang kedua, untuk mengenali industri perbankan secara mendalam, bagaimana prakteknya di lapangan, karena selama ini hanya mengenali lewat teori saja di kampus, Pak. Tentunya jika menjadi rezeki saya, maka saya berharap kepada Tuhan mudah-mudahan magang ini adalah jalan saya menjadi bagian keluarga besar di perusahaan Bapak ke depannya. Amin. Sehingga pasti akan saya gunakan kesempatan magang ini untuk mendalami perusahaan dan jabatan yang diamanahkan, sehingga saat lowongan itu dibuka, saya sudah siap dan sesuai kebutuhan perusahaan. Amin. Lanjut, kita pertanyaan ketiga. Apa pencapaian terbesar kamu? Maksudnya tuh, mau ngukur standar kamu itu sama peran kamu di masa lalu itu seperti apa. Jadi usahakan kalau bisa, yang masih ada hubungannya sama posisi yang kamu lamar ya, dan jelaskan peranannya kamu di sana apa. Contoh, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pencapaian terbesar saya adalah beruntung sekali Pak meski saya tidak aktif di organisasi kampus karena dituntut untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun saya sangat aktif dalam meningkatkan keahlian yang saya miliki dengan berbagai cara. Bersyukurnya orang tua saya adalah seorang penjual sembako. Selama saya berkuliah saya belajar banyak sekali keahlian dari jualan sembako tersebut. Saya terbiasa Pak dan terlatih dalam melayani pelanggan orang tua saya dengan hati yang empati, komunikasi yang baik, pelayanan prima dengan selalu mengedepankan kepentingan pelanggan. Kadang-kadang sampai saya telat makan Pak karena harus mengejar waktu pengibaran barang ke pelanggan demi kepuasan. Lantas keahlian komunikasi yang persuasif dan negosiasi yang terlatih saat bertemu dengan supplier sembako, di mana kadang saya sampai nego hingga berkali-kali demi mendapatkan harga murah untuk sembako orang tua saya. Serta kemampuan lain yaitu administrasi. Saya di MS Office, Microsoft Office setiap bulan ini saya gunakan Pak untuk membukukan hasil penjualan orang tua. Dan hasilnya adalah pelanggan semakin berdatangan. Ini dibuktikan peningkatan hasil penjualan setiap bulannya hampir 100%. Ini adalah prestasi besar saya selama kuliah, di mana saya tetap proaktif melatih keahlian pelayanan saya serta dapat berbakti kepada orang tua saya dengan nilai bagus. Itu teman-teman ya jawabannya ya. Jadi itu prestasi besar buat kamu. Langkah yang keempat atau pertanyaan yang keempat adalah lingkungan kerja seperti apa yang kamu suka? Nah, HRD itu mau nyocokin kamu dengan budaya perusahaan mereka. Apakah kamu akan betah di dalam budaya perusahaan tersebut atau tidak? Maka ketika ditanya pertanyaan seperti ini, usahakan untuk tidak terkesan mengkritik lingkungan kerja manapun yang sebelumnya. Mungkin kamu pernah magang di sebelumnya, jangan pernah kritik ya. Kedua, jangan sampai jawabannya juga terkesan ragu-ragu seperti mungkin saya akan suka jika perusahaan bla 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 gitu ya. Jangan. Terakhir, jawablah dengan jujur lingkungan yang kamu tidak suka itu seperti apa. Namun jangan sampai melebih-lebihkan. Dan usahakan sambungkan dengan budaya perusahaan yang kamu lamar. Kalau fleksibel ya fleksibel, kalau birokrasi ya birokrasi. Lantas jawabannya seperti apa? Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Lingkungan kerja yang ideal untuk saya tentunya setiap perusahaan punya dinamika atau lingkungan masing-masing ya Pak. Ada yang fleksibel, ada yang birokrasi, dan bersyukurnya saya mampu berada di lingkungan manapun. Saya pernah di lingkungan birokrasi seperti organisasi di BEM kampus. Semua terstruktur, sangat kaku dan justru membuat saya berkembang di sana, bisa melatih leadership saya. Termasuk juga saat saya berorganisasi di Karangkara Taruna yang sangat fleksibel, di mana antara ketua dan staf tidak ada sekat di dalamnya. Saya pun tetap mampu menjaga hubungan baik dan leadership yang baik. Jadi saya yakin apapun kondisi budaya sebuah perusahaan akan menempa kita semakin dewasa. Dan pertanyaan kelima adalah kenapa kami harus memilihmu untuk magang di sini? Nah, sebenarnya apa sih maksudnya HRD itu tanya begini, itu tuh sebenarnya mau ngukur niat kamu serius nggak sih gitu ya di program ini. Nah, maka jelaskan keseriusan kamu mulai dari passion kamu yang sama, keahlian yang dipunya juga cocok sama visi perusahaan. Nah, dan terakhir motivasi kamu bukan cuma karena disuruh kampus atau terpaksa, tapi usahakan bener-bener buat karir kamu ke depannya. Jadi jawabannya seperti apa?
Jawabannya adalah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Magang di sini adalah selain motivasi yang kuat yang saya miliki untuk belajar dan mengembangkan diri, tentunya karena kecocokan visi perusahaan dan visi yang saya miliki, yaitu memberikan kepuasan pelanggan dari pelayanan prima yang saya miliki. Saya meyakini ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu tujuan, maka kekuatan akan bertambah besar seperti efek bola salju. Saya yakin saat karyawan memiliki tujuan yang sejalan dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mampu meraih tujuan yang diinginkan dengan cepat. Terus pertanyaan terakhir yang biasanya sulit dijawab adalah, apakah kamu punya pertanyaan untuk kami? Nah, HRD itu pengen tahu kamu serius nggak dan seberapa penasarannya kamu dengan perusahaan. Jadi wajib nanya ya, pastikan nanya, jangan sampai nggak nanya. Minimal proses magang deh, atau output atau hasil magang nanti tuh biasanya gimana gitu. Nah, jawabannya adalah begini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Apakah boleh tahu Pak nanti proses magang di sini seperti apa, dan jika berkenan, hasil atau output setelah dinyatakan lulus dari magang ini, apakah ada program lanjutan seperti diberikan kesempatan tes menjadi karyawan internal atau seperti apa Pak? Terima kasih. Gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu kamu dan kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Dan di sesi terakhir ini saya mau rekomendasiin juga, selain kamu mempersiapkan pertanyaan dan juga jawaban interview magang, kamu juga wajib mempersiapkan diri kamu tampil maksimal di hadapan HRD. Karena mau tidak mau, first impression atau kesan pertama itu penting banget untuk menciptakan kenyamanan HRD. Nah, diciptakan dengan seperti apa ya? Kamu berpakaian rapi, penampilan oke, wangi, dan juga kalau bisa kulit kamu juga bersih dan juga glowing. Nah, gimana sih caranya untuk bisa membersihin kulit kamu agar terlihat lebih putih? Ini saya rekomendasi satu produk miliknya Scarlett Whitening. Produk ini udah booming banget body care-nya, dimana ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah scrubnya, yang kedua adalah shower scrubnya, dan yang terakhir adalah body lotionnya. Nah, apa manfaat dari produk-produk ini? Tentunya bakal ngebantu kulit kamu cerah dan juga sehat. Kandungannya sangat bagus banget, ada glutathione dan juga ada vitamin E yang bakal membantu kulit kamu menjadi lebih sehat dan juga putih. Dan produk pertama yang saya kenalkan adalah body scrub miliknya Scarlett Whitening. Body scrub ini bagus banget buat mengeksfoliasi kulit kamu, ngangkat kulit-kulit mati kamu, akhirnya ya kamu kelihatan kulit kamu jadi tambah sehat, dan juga ada vitamin E dan juga glutathione yang sangat ngebantu banget untuk mencerahin kulit kamu. Dan varian apa saja sih body scrub ini? Yang pertama adalah ada varian kopi. Ini saya suka banget kopi ini. Ada yang kedua juga romansa, dan terakhir ada juga pomegranate. Jadi kamu boleh pilih yang mana aja. Ini isinya 250 ml. 250 ml dan juga sudah aman BPOM, juga tersertifikasi halal. Dan manfaat lain dari body scrub ini adalah yang pertama, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kamu, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, dan juga membantu mencerahkan kulit kamu tentunya, dan membantu melancarkan peredaran aliran darah, serta sebagai sarana untuk relaksasi tubuh. Juga membantu meregenerasi kulit setelah dieksfoliasi, juga meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Nah, perlu yang kamu ketahui bahwa dapat digunakan untuk semua jenis kulit, baik yang sensitif ataupun tidak sensitif. Juga produk ini aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Sangat-sangat direkomendasikan teman-teman ya. Ini pakai dulu sekitar 2-3 menit sebelum kamu pakai rangkaian yang kedua. Terus rangkaian yang kedua adalah brightening shower scrub. Brightening shower scrub ini apa sih? Ya tentunya buat kamu setelah pakai scrub yang ini, kamu tuh bilasnya pakai ini. Ini saya juga pilih, seneng banget aromanya kopi, tapi ini ada 4 varian, isinya 300 ml. Dan varian pertama adalah cucumber atau mentimun, yang kedua adalah mango, mangga, yang ketiga adalah pomegranate, dan terakhir adalah coffee. Enak banget baunya, sangat-sangat menenangkan pikiran kamu yang lagi kalut.
mandi terus pakai Scarlett Whitening ini tuh cukup membantu banget sih. Tapi ada manfaat lebih lain selain merelaksasi ini, yaitu manfaat dari brightening shower scrub ini adalah mencerahkan kulit kamu. Dan terakhir adalah body lotionnya. Body lotionnya isinya 300 ml dan baunya juga sangat menenangkan. Kamu pakai setiap hari setelah kamu mandi, mau tidur, mau aktivitas gitu. Dan ada kandungan lebih lagi dari body lotionnya Scarlett ini apa? Beda dari lotion yang lain. Yang pertama adalah kandungan glutathionnya, vitamin E-nya, ada kandungan kojic acid dan juga niacinamide. Dan cara-cara dari rangkaian ini, yang pertama adalah kamu pakai scrubnya dulu 2-3 menit dan kamu bilas pakai shower scrubnya, brightening shower scrub. Kamu boleh pakai varian apa, baru kamu pakai lotionnya, dan mudah-mudahan hasilnya bisa langsung terlihat cepat dan bisa membawa keberuntungan interview magang kamu. Saya pamit undur diri, saya Dedi Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.